Waalaikumsalam warahmatullah. Apunten niki wau saking katedral Oh, nderek derek anu. nderek njagi kalian pulau-pulau Banser Nggih, nggih. Surabaya mboten nderek misa Gus. Oh, nggih. Nah niki wau kan Sampeyan muslim ya. Ya, nggih kula enggak. muslim lak gak melok misa kan sudah masuk ritual. Lah niki wau di waktu njagi itu diskusi kalian pulau Kurawa niki. Nah, Lah yo paling bingung. Kene iki arep ngucapno selamat hari Natal. hmm. Wonten sing mengatakan haram kados nggih. Siapa ya? Misalnya Ustadz Was, Ya, kemudian ya. Ustadz Esawareh yang Direktur Fikih Indonesia mengharamkan alasan mereka lam yalid walam yulad. Nah, alasannya? Lam yalid walam yulad al-ikhlas ayat 3. Oh, ya, ya. Sementara Pak Quraisy Shihab boleh kamu. Ya, ya. Pak Syekh Yusuf Al-Qaradawi Boleh, ya. lah niki sing bener sing pundi Gus? Nih. Apunten sestu ngapunten iki. Berarti Wonten lho. sing bener sing pundi? Nggih. Bener sedaya. Terus saya Mas. Semua iki. benar. Lah iki sing bingung iki. Begini, Ya napa ya. ya napa niki? Memang hukum mengucapkan selamat Natal, menjaga keamanan gereja, dan semisalnya itu di tubuh ulama kita ba'duhum yahrumun wa ba'duhum yujizun, sebagian mengharamkan. Ini ulama madzhabul arba'ah, 4 imam mazhab fikih keempat-empatnya berpendapat mengharamkan. Namun haramnya tidak seperti haramnya dosa-dosa besar apa gitu. Arti haram di sana itu tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Iya. Namun perlu digarisbawahi, memang ulama fikih dalam berfatwa itu lebih cenderung peruntukannya kepada pemula atau orang awam, di mana orang awam mayoritasnya akidah Islamnya belum kuat. Jadi maksud dan tujuan mereka, mayoritas ulama fikih dalam hal ini madzhabul arba'ah, keempat-empatnya melarang. Namun harus dipahami dari sisi esensinya atau tujuannya, sesungguhnya bukan melarang mengucapkan Natalnya, melarang akidah yang baru dibangun yang belum kuat ini engko goyang utawa rubuh. Oh. Engko dhisik maksudnya gitu. Kok dhisik? Maka bagi pendapat ulama lain, dalam hal ini ulama tasawuf, para arif billah, kalau di kita diwakili oleh Pak Quraisy Shihab, kalau ulama internasional Yusuf Qaradawi, dan sekaliber mereka membolehkan. Dua-duanya berdasarkan hadis Nabi, di mana yang satu intinya di hadis itu bagi yang akidahnya belum mapan, belum kuat, di mana dikhawatirkan ketika berteman dekat dengan agama lain nanti goyang atau kasih terjadi proses menatanya itu engkau mentah maneh, engkau bingung, engkau enggak anu, maka sudah ditimbang-timbang kemudian diputuskan bagi yang akidahnya belum mapan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tidak boleh berteman dekat. Beda dengan menghormati ketika tetangganya itu beragama Kristen. Ini beda, berteman akrab dengan menghormati itu beda. Apunten Gus, saderenge Gus Nisa meneruskan ke yang lain ya. Sekarang tentang parameter keimanan seorang ini dos pundi.
kan sangat personal kan itu. sangat personal dan sifatnya rahasia Nah, dan berproses yang panjang. oh, Artinya tidaklah hanya sebab mengucapkan selamat Natal ke saudara Kristiani, kemudian iman kita hancur, ya terlalu dibuat-buat itu. Memang tujuannya menakut-nakuti, tapi ya terlalu lah. Kalau haramnya di fikih itu haram bahasa Arab seperti ketika kita umroh. Didik haram alik itu bukan haram seperti haramnya, bukan, ya tetap lawannya halal, artinya ojo ngono po ono gak ilok ngene kan. Oh, ya bahasa kita gak ilok. Bahasa Jawanya gak ilok. Ojo ngono gak ilok, minahyatil adab, dari sisi tata krama. Karena ketika masih awam berteman dekat dengan agama lain, ya ini nggak adabnya. Nanti sini Islam, bukan gak mergo apa-apa, engko sini Islam. Di mata saudara kita yang Kristiani kok oh ngono ta Islam iku, nek cek rembes, akidah cek rapuh, wawasan Islamnya masih sempit. Asli ini, ya kan di sini. Ya sini nek cek cilik jiwa agamae, gak oleh apa? Cek gak sini Islam. Tapi kalau ketika gini Gus, kan saya juga punya teman banyak ini umat Kristiani beda agama gitu. Nah ini tujuan saya ikut mengucapkan hari Natal ini karena ingin berbuat baik ke mereka, gitu. Ingin menghormati. Nah itu seperti itu. Pokoknya enggak gitu. Korenahnya atau ilatnya, alasan dibolehkannya, ulama membolehkan bagi yang sudah tidak terpengaruh akidahnya dengan mengucapkan selamat Natal, bahkan dengan berteman akrab dengan tokoh agama Kristen, misalnya pendeta, misalnya tidak terpengaruh, tidak goyah gitu ya. Tidak goyah itu boleh karena gak ngisin-ngisini Islam. Ya. Pasti menghormati, menghargai, pasti bahkan secara diam-diam terpacu semangat atas nama Muhammad aku ojo sini. Gitu. Atas nama Muhammad aku ojo sini. Iya. Nah ini boleh. Ya terus terang aja kan kayak Mbak Wulan, Kak saya pribadi itu kan ya namanya orang swasta ya. Itu kan ya pokoknya pebisnis, embongan yang suka bergaul, ya pasti punya teman lah. Kalau pas kita melaksanakan Idul Fitri, betapa mereka menghormati kita. Jadi tujuan kami secara pribadi itu adalah hanya sekedar ucapan, karena ngati. Iya. Saling menghormati lah seperti itu. Intinya di sana. Kalau gini gimana Gus? Artinya sebenarnya mungkin secara hukum oke lah, mungkin bisa dua-duanya. Satu berpendapat itu dilarang atau haram tadi, satu membolehkan. Yang jelas masing-masing karena punya pendapat, dan bagi yang kebanyakan, bagi orang kebanyakan, orang umum ini mereka mayoritasnya itu hanya ikut-ikutan. Satu. Yang kedua, seringkali sebenarnya bukan di esensi itu yang dipahami. Artinya dengan mengucapkan selamat Natal, saya kan menghormati anu. Padahal dia tidak tahu maksud kenapa kamu mengucapkan selamat Natal. Nah, ini barangkali dari sisi keilmuan. Mungkin yang harus kita ketahui, kira-kira tentu di dalam fikih, di dalam agama itu pondasi utama adalah keilmuan. Maka saya akan mengucapkan, sebaiknya saya ini mengucapkan selamat Natal atau tidak. Kalau ini ngapunten, ini pendapat pribadi kami, karena saya tidak tahu keilmuannya, saya lebih baik memilih untuk tidak mengucapkan.
itu menjadi kaidah dasar di semua hukum dalam Islam itu, faman ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang melakukan aktivitas baik namun ilmunya kurang, aktivitas atau amaliyah itu ditolak, tidak diterima. Artinya bisa. Ini yang jelas-jelas misalnya sholat. Sebelum sholat harus menguasai ilmunya sholat, minimal dari sisi fikih, syarat, rukun, dan yang membatalkan sunnah-sunnahnya sholat dan lain sebagainya. Kalau tidak dikantongi dulu terus melok sholat, karena kayak ini. Maka apalagi ini hal urusan akidah dan bersinggungan dengan agama lain, ya lebih ketat dari ini. Makanya menurut kami yang lebih penting adalah di sisi keilmuan. Lah, keilmuan atau pemahaman keilmuan apa yang kemudian menjadikan saya ini pas bisa mengucapkan ini dengan maksud tujuan gini, dengan dasar ilmu seperti ini. Saya ini sebaiknya tidak mengucapkan. Nah, ini kan karena fikih juga tergantung dari kondisi dan lain sebagainya. Memang ya, ilmu ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, atas nama persaudaraan sebangsa, di mana masing-masing harus menghormati tanpa level agama. Ini pokoknya uang ambek uang, podo-podo bangsa Indonesia ini Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, dan pemerintah kita memerintahkan untuk saling menghormati, menghargai antar pemeluk agama. Kedua, ukhuwah watoniyah, kemudian ukhuwah basyariyah, antar manusia, tanpa dilihat agama. Pokoknya wong itu harus kita muliakan, harus kita hormati. Itu yang kami maksudkan dasar pijakan kita mengucapkan itu. Jadi artinya dasar pijakannya merasalah bahwa kita sebangsa setanah air, kita sesama umat manusia, dan seterusnya. Yang perasaan itu. Insan sama. Ini juga ilmu. Perasaan insan sama, masing-masing ingin mencinta dan ingin dicinta, masing-masing ingin dihormati, ingin pula menghormati. Ini kan balik lagi dengan keyakinan masing-masing personal kan, artinya begitu. Bukan, itu pasti. Kemudian dasar amal itu, atau al-ilmu imamul amal. Mengucapkan selamat Natal itu amal. Beramal itu di Islam ini harus diilmoni. Nggak boleh nggak diilmoni. Kalau nggak diilmoni, ini namanya taklid buta. Ikut-ikutan. Ini loh kemudian kenapa ulama fikih melarang, karena hasilnya nanti isini-sini Islam. Duduk kok ya apa? Isini-sini Kanjeng Nabi. Isini-sini Islam wis. Saya melarang terhadap anak saya yang belum dewasa. Terhadap anak saya yang sudah dewasa tidak melarang. Jadi siapa yang saya larang, siapa nggak dilarang. Nah, itu. Siapa lebih baik ucapkanlah. Itu yang kami maksudkan tadi. Dengan kalau akidah memang kuat itu satu keharusan. Karena saya ingat dengan pesan guru saya dulu ketika di pondok pesantren, awakmu nanggene sik sampai kuat sampai api, ojo rono-rono dhisik, ojo nang gege kono ojo dhisik lah, ojo nang sik sampai nang kene sing kuat sing api, sampai mahabbamu nang kiai nang aku, bahasa beliaunya gitu, sampai mahabbah nang awakku iku kudu api. Nek mahabbamu api nang nggonku gak apa-apa, ku tak kongkon rono-rono. Iya. Apakah termasuk bagian seperti itu? Iya. Hanya setelah kita mahabbah terhadap agama kita, cinta terhadap agama kita, baru boleh kita. Ya. Artinya aman. Iya. Aman, sama sekali tidak terpengaruh dengan perayaan Natal itu. Itu syaratnya memang. Dan bagi siapa seandainya
dengan mengucapkan selamat Natal atau dengan berteman dengan pendeta, berteman akrab, kok buahnya atau hasilnya itu keimanan, keislaman atau akidah Islamnya menjadi semakin kuat, maka dianjurkan. Oh, Nah, ini kan juga, tapi ini hanya berlaku tingkat atas, Iya. orangnya nggak banyak. Tapi hukum itu harus ya begitu, seandainya. Oh, bukan seandainya, ya ada. Kalau sudah bijak, kalau sudah matang betul, ya ada, walaupun nggak banyak memang. Jadi artinya hukum ini ngikutin kondisi. Memang hukum itu kondisional, Kondisional. menyangkut kapan, di mana, Jadi itu 45, hukum 4B itu. itu ya. Termasuk gini nih, Gus. Jadi apakah ini juga menjadi pertimbangan keilmuan atau bagaimana? Jadi ada yang beralasan, oke, kita atas nama sebangsa dan setanah air, tapi lebih didahulukan mana dengan urusan seagama, seiman dan seagama. Nyatanya kamu menghormati orang lain yang beda keyakinan, tapi sesamamu belum baik. Itu nggak sah. Nah, kan gitu. Nggak Jadi sah. termasuk syarat ini nanti. Jadi. Iya, ini termasuk ilmunya, pengetahuannya. Nah, yang harus Harus antar umat Islam dengan berbagai organisasi, berbagai macam aliran. Ini lebih dulu. Nah, Kalau ini belum, ya berarti ya gak dielmoni. Paham. Gitu. yang kami maksudkan itu di lapangan sebagian seperti itu. Ya. Kenyataannya ngoten Jawa hati memang. menyerah. Ya, belum boleh itu. Belum boleh. Belum boleh. Oh, Menghormati ukhuwah Islamiyah belum dijalankan, belum diamalkan. Belum boleh ini ke ukhuwah imaniyah. Ya. Ini ada setelah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. urut-urut ukhuwah Islamiyah dhisik. Pokoknya sapa wae sing agama Islam konyane harus diamalkan dulu. Walaupun beda organisasi, Muhammadiyah, NU, Persis, LDII, banyak lagi lah. Ini dari sisi fikih. Kemudian perbedaan dari sisi tasawufnya, tarekat, Naqsabandiyah, Qadiriyah. Ini diamalkan dulu ini. Ukhuwah Islamiyah dulu, baru ukhuwah imaniyah, baru ukhuwah watoniyah, baru ukhuwah basyariyah. Lah nek ukhuwah Islamiyah mbak imaniyah durung diamalno, durung dianu, mencolot nang ukhuwah watoniyah, ukhuwah anu kelintas agama, rusak. Rusak. Ini yang gampang kero. Rusak, hasilnya rusak. banyak terjadi.